Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Selamat berjumpa, selamat bertemu dengan saya di media online. Minggu ini kita terpaksa tidak bisa bertemu secara langsung karena memang ada himbauan agar kuliah dilaksanakan secara online karena situasi nasional yang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi saya dalam keadaan baik-baik saja dan insya Allah hari ini kita akan memperkenalkan mata kuliah pengantar studi Islam. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sifatnya wajib di Fakultas Dakwah dan juga di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dulu mata kuliah ini 2 SKS, kita hanya ketemu 1 kali seminggu, tetapi sejak kurikulum 2024, mata kuliah ini menjadi 4 SKS dan kita harus ketemu selama eh, 2 kali dalam seminggu. Baik, saya ucapkan selamat datang dan baru bergabung Mbak Novita Mediana dan Mas Miftahul Huda. Jadi saya sengaja merekam pertemuan pertama ini. Untuk yang bisa bergabung, silakan bergabung. Kalau misalnya Anda bentrok dengan kelas lain juga tidak apa-apa. Nanti versi rekamannya akan saya share untuk bisa diakses kapan saja begitu ya. Nah, jadi nanti yang saat ini bergabung juga boleh untuk merespon apa namanya apa yang saya sampaikan. Kalau mau tanya-tanya juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti bisa kita diskusikan di grup, baik grup WhatsApp maupun di grup yang ada di kelas Google Classroom. Nah, pertemuan pertama ini saya ingin memperkenalkan mata kuliah pengantar studi Islam itu nanti dengan membaca RPS. Jadi, karena Anda mungkin mahasiswa baru ya, eh, kalau di dalam kuliah, saya dan juga para dosen yang lain itu biasanya membuat yang dinamakan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Nah, dalam RPS itu kita sampaikan apa saja yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Karena kita nanti ada 28 kali pertemuan, kurang lebih, karena 2 kali seminggu, bisa 28, bisa 32, maka akan ada banyak materi yang harus kita kaji di mata kuliah ini gitu ya. Nah, saya akan bagikan RPS. Nanti RPS-nya bisa kamu akses ya em, nanti saya share linknya di Google Classroom. Jadi eh, saya akan membuat Google Classroom, sudah membuat, bukan akan membuat Google Classroom yang nanti di situ kalian bisa mengakses mata kuliah ini, mulai dari mengakses tugas-tugasnya, juga mengakses materi-materi yang terkait dengan mata kuliah ini. Saya buka kelas B ya sebagai contoh. Nanti saya share kode untuk bergabung di kelas ini. Nah, yang saya tidak tahu, apakah mahasiswa semester 1 sudah memiliki akun UIN Sunan Kalijaga atau belum? Mungkin bisa dijawab Mas Miftahul Huda atau Mbak Novita. Belum, Pak. Belum ya. Jadi belum punya Belum, Pak. akun NIM at UIN at student at UIN Sunan Kalijaga belum punya ya. Belum, Pak. Oh ya, nanti segera diurus ya. Nanti di eh, P TIPD, saya lupa mau karena dakwah punya PPTD, Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah, Universitas punya PTIPD. Nah, kalau belum nanti nggak apa-apa, pakai akun apa Google biasa boleh bergabung di kelas ini. Tapi kalau yang di kelas semester 3 misalnya saya mengharuskan menggunakan akun UIN Sunan Kalijaga agar memudahkan manajemennya ya. Tapi kalau belum punya nanti boleh pakai akun Google biasa. Nah, nanti bergabung di Google Classroom, nanti semua materi, semua tugas-tugas akan saya share, kita amankan di sini agar bisa diakses waktu-waktu gitu ya. Nah, ini contohnya kuliah pertama hari ini. Nah, kuliah pertama hari ini nanti akan terdiri atas
menyimak penjelasan saya di YouTube. Ini masih saya kosongi karena kita sedang rekaman ini. Terus kemudian nanti kamu akan mengunduh RPS, ya, rencana pembelajaran semester. OBE itu outcome based, ini education ya kalau nggak salah ya. Terus nanti ada juga kontrak belajar. Kontrak belajarnya tidak diwakili oleh ketua kelas, tidak diwakili oleh orang tuamu, tetapi kamu nanti akan kontrak belajar sendiri di link yang sudah saya sediakan. Nah, jadi itu kontrak belajarnya akan seperti ini. Nama, name, kelasnya apa, terus kemudian pernyataan. Pernyataan ini untuk menegaskan bahwa kamu benar-benar sudah membaca RPS. Jadi penting sekali mahasiswa itu membaca RPS karena disitulah sebenarnya kontrak kita yang sesungguhnya ya. Secara cermat dan mengerti bagaimana kuliah ini nanti akan dilaksanakan. Ya, dicontreng. Nah, terus kemudian nanti di bagian berikutnya itu saya menyebut kebutuhan khusus. Karena kamu mungkin baru pertama kali di UIN Sunan Kalijaga, perlu saya jelaskan bahwa UIN Sunan Kalijaga itu adalah universitas inklusif. Kita punya mahasiswa penyandang disabilitas dan karena itu setiap dosen itu di awal kuliah wajib tahu apakah di kelasnya ada mahasiswa penyandang disabilitas atau tidak. Penyandang disabilitas itu bisa penyandang disabilitas fisik, bisa juga penyandang disabilitas mental, ya. Nah, tetapi terlepas dari dua jenis penyandang disabilitas itu, kemungkinan juga ada orang-orang yang karena kondisi tertentu, karena keadaan tertentu mungkin tidak teridentifikasi disabilitasnya. Kita ini semuanya kalau ngomongin kalau ngomongin kesehatan jiwa, karena nanti kamu juga orang IKS, kita itu semuanya sebenarnya punya eh, gangguan jiwanya masing-masing. Gitu ya, ada yang parah, ada yang ringan gitu ya. Tetapi eh, kesehatan jiwa itu sama seperti fisik. Kadang kita sakit, kadang kita pilek, kadang kita muntaber misalnya gitu ya. Nah, kesehatan jiwa itu juga. Dan karena itu kadang tidak teridentifikasi. Karena itu eh, kolom atau form kebutuhan khusus ini bisa digunakan untuk mereka yang merasa punya kebutuhan khusus, tidak dianggap sebagai difabel atau penyandang disabilitas, tapi merasa punya kebutuhan khusus. Misalnya kecemasan, terus kemudian groginan, introvert, tidak percaya diri, yang mungkin itu akan mengganggu ketika kita kuliah di kelas gitu ya, yang itu nanti sebaiknya kamu sampaikan kepada saya. Jadi nanti sifatnya rahasia ya, hanya kamu dan saya yang tahu ditulis kebutuhan khususnya apa. Misalnya ya, kita ketik saja, saya suka gugup kalau mendapat tugas menulis misalnya gitu. Mohon diberi waktu lebih panjang ya. Kalau yang lain 1 minggu, saya minta 2 minggu misalnya gitu ya. Eh, dibanding dengan yang lain. Nah, jadi disampaikan saja kepada saya sehingga nanti kita bisa bersama-sama membantu kamu gitu ya agar kamu tidak punya kendala ketika melaksanakan kuliah ini. Jadi saling tahu sama tahu. Demikian juga bila misalnya ya, misalnya karena saya terus terang saja saya termasuk orang yang sangat disiplin em, di kelas. Jadi saya tidak pernah telat dalam karir saya sebagai dosen yang sudah 25 tahun. Bisa tanya ke kakak tingkatmu kalau nggak percaya. Saya tidak pernah sama sekali datang terlambat di kelas. Kalau jam 10 ya jam 10 gitu ya. Dan tidak ada toleransi keterlambatan. Bagi saya keterlambatan itu nggak perlu ditoleransi gitu ya. Kenapa? Karena keterlambatan itu sesuatu yang memang tidak bisa kita duga. Itu juga bukan apa ya? Bukan bukan sesuatu yang kita tahu akan seperti apa keadaannya. Beberapa dosen mungkin punya kesepakatan dengan mahasiswa, misalnya ditoleransi 15 menit. Bagi saya toleransi semacam itu agak aneh. Kita kan tidak tahu ya penyebab keterlambatannya itu apa. Misalnya kamu tiba-tiba bannya bocor di jalan gitu. Nah, bagaimana kita tahu kalau itu nanti cukup 15 menit? Apa bisa kamu bilang sama tukang tambal ban, Mas harus 15 menit loh.
anu nambelnya karena nanti saya telat nggak boleh masuk ke kelas misalnya nggak bisa. Nah karena itu kalau kamu terlambat boleh kamu telat 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit saya izinkan untuk datang ke kelas, masuk ke kelas walaupun kamu terlambatnya lebih dari 15 menit ya. Tetapi yang tidak ditoleransi itu telatan. Telatan itu ya tidak hanya sekali dua kali, mungkin karena kita nanti 2 kali seminggu ketemu ya. Senin misalnya ini, misalnya Senin telat, Kamis telat lagi gitu ya. Itu namanya telatan dan itu nggak bisa ditoleransi meskipun 15 menit gitu ya. Nah, jadi tolong dipastikan bahwa untuk mata kuliah saya tidak pernah datang terlambat ke kelas. Kalau saya ada kegiatan di luar, kalau saya ada kebutuhan yang tidak memungkinkan untuk datang ke kelas, saya biasanya memberitahu di grup. Nah, apalagi saya sekarang menjadi dekan ya, itu kadang mendadak sekali akan ada undangan rapat, mendadak sekali harus bertemu dengan tamu, misalnya begitu. Eh, Kalau itu terjadi, insya Allah saya pasti mengabari di grup WA kita bahwa kuliah hari ini akan ditiadakan. Saya akan usahakan sehari sebelumnya. Kalau sangat mendadak sekali tentu ya saya harus minta maaf, mungkin 10 menit sebelum jam dimulai saya memberi tahu informasinya. Nah, gitu ya. Nanti tetapi ini yang terkait dengan kebutuhan khusus tolong diisi saja kebutuhanmu apa. Kemudian nanti kamu tanda tangan di sini misalnya gitu sebagai tanda bahwa kamu sudah menyepakati kontrak belajar kita. Oke ya, tetapi sebelum mengisi eh, Google Form akan ada baiknya kamu bukan akan ada baiknya sebenarnya wajib membaca RPS ini ya. Saya share dulu RPS-nya. RPS mana ini RPS? Kalau untuk bikin Google Classroom tadi gimana ya, Pak? Apa? Oh nanti saya Untuk share Mas. Nanti kamu akun. tinggal join aja. Nanti saya share di grup nanti linknya. Oh, baik, Pak. Terima Ya, kasih. nanti akan saya share di grup WA ya. Untuk tinggal klik kamu sudah masuk ke kelas gitu. Nggak usah repot-repot nanti. Atau belum pernah pakai Google Classroom sebelumnya? Sudah, Pak. Maksudnya yang untuk akun Uwin Suka itu loh, Pak. Oh iya, ya tadi kalau misalnya belum punya ya pakai akun Gmail apa saja boleh lah. Nanti kalau saya syaratkan akun ini suka nanti kamu nggak join kelas nanti ya. Sementara boleh pakai akun apa saja, nggak harus pakai akun UIN. Baik, Pak. Terima Ya kasih. ya. Oke ya. Ada lagi yang mau nanya misalnya sebelum saya lanjutkan ke RPS. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke RPS ya. Baik, mata kuliah kita ini 4 SKS. Itu mata kuliah yang sangat berat ya. 4 SKS itu artinya kita harus ketemu 2 kali dalam seminggu. Nah, itu kadang membuat kondisi sangat membosankan kalau kita nggak pinter-pinter ngatur, gitu ya. Nah, karena itu saya sudah merancang pertemuan itu sebaik mungkin menurut saya nanti. Jadi ini sudah kita buat. Saya kemarin diminta oleh salah satu dosen untuk sharing RPS. Karena mata kuliah pengantar studi Islam ini kan tidak hanya di KS ya, di semua prodi di seluruh UIN mengajar diajarkan mata kuliah pengantar studi Islam. Ada salah satu dosen yang baru mengajar pengantar studi Islam, kemudian minta RPS saya kasih, wah ini sangat detail sekali Pak. Ya, saya memang bikin rencananya detail, tapi jangan khawatir ya. Rencana detail itu ya, memang rencana itu harus detail gitu ya, bahwa nanti kemudian tidak semuanya bisa kita laksanakan ya kita manusia gitu saja ya. Jadi pada prinsipnya rencana detail ini dibuat untuk memastikan bahwa kuliah kita bisa diselenggarakan secara terorganisir lebih baik gitu ya. Bahwa nanti ada 1 2 hal yang menghambat kita untuk tidak bisa melaksanakan ya itu kita sangat manusiawi sekali. Baik. Nanti kalau kamu perhatikan di dalam RPS itu ada yang dinamakan capaian pembelajaran ya. Ini adalah profil lulusan IKS sebenarnya. Profil lulusan IKS itu ada kodenya 1 sampai SU ini sampai banyak sekali. Saya lupa berapa tapi ada banyak. Nah, nanti
secara keseluruhan adalah nanti di kurikulum biasanya. Tapi saya ingin menunjukkan khusus pengantar studi Islam ini ingin menghasilkan apa? Nomor satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudahlah, itu sudah pasti ya. Itu adalah misi luhur pendidikan begitu. Menjunjung, menunjukkan perilaku, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya, tentu saja itu akan menjadi bagian dari diskusi kita di kelas, menghargai keanekaragaman budaya dan seterusnya. Nah, ini yang sifat-sifat yang sifatnya sebenarnya adalah etika, norma, moral gitu, yang secara umum nanti kita sinkronkan di dalam proses pengajaran ya. Nanti bisa dibaca secara secara detail di sini. RPS nanti juga kita share. Oke. Nah, ini yang paling penting, teman-teman sekalian. Mata kuliah pengantar studi Islam di kelas ini pada dasarnya bisa kita bagi menjadi tiga capaian pembelajaran ini. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar studi Islam. Jadi mengapa sih kita belajar studi Islam itu? Atau sebenarnya studi Islam itu dalam hal mahasiswa IKS seperti apa gitu? Kamu harus tahu bahwa perguruan tinggi kita ini adalah perguruan tinggi Islam gitu ya. Ilmunya dulu adalah ilmu-ilmu keislaman. Nah, ketika ada prodi-prodi baru, Saintek, misalnya Fishum, dan kalau di dakwah khususnya adalah IKS, karena yang lain memang asli asli Islam gitu. IKS itu satu-satunya yang tidak Islam di dakwah itu ya. Maka kita harus punya pemahaman bagaimana pengetahuan umum seperti IKS itu berhubungan, punya hubungan dengan studi Islam. Teman-teman di Aliyah mungkin pernah, yang alumni Aliyah mungkin pernah merasakan seperti itu ya. Jurusannya fisika atau biologi atau IPA begitu, tapi sekolahnya di Madrasah Aliyah gitu ya. Nah, di level pendidikan dasar seperti Aliyah, mungkin itu tidak terlalu menjadi masalah atau tidak dipermasalahkan gitu ya. Nah, tetapi kalau di level perguruan tinggi itu jadi soal. Sebenarnya apa keistimewaan, kekhasan studi Islam itu atau studi Islam keislaman itu di UIN kalau kita ngomongin mata kuliah umum itu. Sederhananya begini, apa bedanya kuliah ilmu kesejahteraan sosial di UI Unpad gitu dengan di UIN gitu. Kan sama-sama IKS ya. Ada IKS di UI, ada IKS di Unpad. Nah, apa bedanya dengan mereka? Gitu ya. Nah, yang membedakan adalah kita Universitas Islam. Dan karena itu ada nilai-nilai keislaman, tradisi keilmuan keislaman itu yang tidak ada di UI dan Unpad gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita jelaskan di mata kuliah ini gitu. Nyambungnya di situ kurang lebih seperti itu ya. Ada upaya bagi kita untuk menyambungkan antara studi Islam itu dengan mata kuliah keumuman kita. Jadi ini mata kuliah yang sangat penting untuk mahasiswa IKS karena itu yang akan membedakan alumni IKS dengan alumni UI dan Unpad meskipun sama-sama jadi pekerja sosial. Nah, yang ketiga adalah mendeskripsikan ilmu-ilmu klasik. Ini sebenarnya hanya kenalan saja ya. Ini adalah ilmu-ilmu yang biasa kita pelajari dalam studi Islam klasik. Ada ulumul Quran, ulumul hadis, fikih, yang itu nanti tidak terlalu banyak dipelajari di IKS. Tetapi kita harus kenal itu karena memang disitulah persentuhan-persentuhan yang membuat ilmu kesejahteraan sosial di UIN itu khas dan unik. Nah, yang ketiga, menerapkan secara sederhana saja konsep studi Islam kontemporer itu dalam praktek keilmuan. Khususnya nanti yang terkait dengan ilmu kesejahteraan sosial ini. Khususnya karena kamu mahasiswa IKS. Nah, di mana pertemuan pengantar studi Islam itu dengan IKS gitu ya. Jadi tiga hal ini yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Nah, secara detail nanti kamu akan bisa melihat di bagian materi pembelajaran atau pokok bahasan ini. Di situ ada di bagian blok satu wacana studi Islam, mengenal kata kunci ilmu itu apa, penelitian itu apa, studi itu apa, memahami perbedaan antara paradigma, pendekatan, dan teori.
lalu kemudian Orientalisme. Mengapa Orientalisme? Ya karena sebenarnya Islam itu dulu eh, dipelajari oleh orang-orang Barat gitu ya. Kemudian dipersepsikan, didefinisikan oleh orang-orang Barat. Islam itu kadang menjadi Islam yang tidak kita kenal karena memang Islam yang didefinisikan oleh orang Barat gitu ya. Nah, ini kita nanti dalam pertemuan kuliah kita ada materi tentang itu. Sekali lagi, kamu nggak usah bingung, nggak usah takut itu karena ini hanya perkenalan saja sebenarnya. Jadi ini mengenal secara ya ngobrol saja lah. Orientalisme itu apa? Oh, orientalisme itu adalah Islam sebagaimana yang dipelajari orang Barat. Sudah gitu saja. Jadi pada dasarnya itu ya hanya kenalan-kenalan ringkas itu kamu tidak akan diminta untuk ahli orientalis begitu tidak ya. Nanti kita akan kenalan saja selama mata kuliah. Namanya juga mata kuliah pengantar ya. Jadi tidak terlalu serius sekali begitu tidak. Nah, oke, tetapi memang banyak yang harus dikenal ya. Kalau kita lihat di sini nanti pertemuan kita akan jelas sekali ya. Misalnya kuliah satu hari ini harusnya, nah, misalnya ini saya contohkan ya bahwa kita punya rencana nih sebenarnya hari ini untuk ngomong soal ilmu, kajian, dan studi. Nah, tetapi karena hari ini atau pertemuan pertama itu online ya, ini belum bisa kita laksanakan. Nanti kita hanya kenalan saja lah terkait dengan eh, apa namanya oh, RPS ini gitu ya. Jadi ini rencana itu memang dibuat untuk detail, tetapi sekali lagi nanti dalam prakteknya kita lebih fleksibel daripada rencana ini gitu ya. Kita akan usahakan untuk mempelajari semuanya, tetapi tidak kita paksa-paksakan kalau kamu memang tidak paham. Jadi kita akan mengikuti iramanya itu sesuai dengan pemahamanmu gitu ya. Jadi ini blok hijau, ini blok satu yang terkait dengan wacana studi Islam. Yang blok biru terkait dengan tradisi keilmuan Islam klasik. Yang kuning adalah praktek kontemporernya. Yang kuning itu adalah yang UIN ya. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah IAIN menjadi UIN, nah yang biru ini adalah ilmu-ilmunya IAIN dulu. Nah, yang kuning ini ilmunya UIN gitu ya, kurang lebih seperti itu kalau mau disederhanakan. UIN itu sedikit berbeda dengan IAIN karena kalau IAIN itu tradisi ilmunya adalah ilmu klasik seperti ini. Hampir sama dengan di pondok pesantren kalau IAIN itu ya, di madrasah kira-kira seperti itu. Nah, kalau di UIN itu agak sedikit berbeda karena sudah ada perkawinan, kalau kita menyebutnya integrasi interkoneksi, ya itulah yang ingin kita kembangkan di UIN itu. Nah, tugas-tugasnya seperti ini nanti ada kuis, ya, bentuk asesmen ada kuis, ada resume, membuat diskusi di kelas, kemudian ada nanti tugas individu membuat klasifikasi ilmu klasik versus modern. Itu ada di bahannya nanti sebenarnya tidak usah khawatir. Nah, kemudian penilaiannya seperti ini, bobot penilaiannya 35%, 30%, 30%. Secara detail nanti kamu lihat di sekali lagi di RPS ini. Oke, saya kira itu apa ya pengantar saya. Nanti secara detail akan saya bagikan materinya di Google Classroom. Nah, kira-kira ada yang mau nanya nggak? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Pak, Silahkan. berarti dosen pengantar studi Islam ini berbeda-beda ya Pak per kelas? Kalau di IKS ada dua. Jadi saya ngajar kelas B dan C, kelas A diajar oleh Bu Evi. Oh, pantas tadi udah ada tugas gitu Pak. Tak kira tugasnya sama. Oh lah, beda. Makanya kamu jangan salah masuk kelas ya. Baik Beda Pak. dosen ya, jangan pastikan bahwa kamu di kelas yang tepat. Saya hanya mengajar kelas B dan C. Jadi kalau misalnya kamu ada kelas A di grup WA, mohon keluar ya karena nanti nggak cocok nanti salah salah sambung nanti ya. Ada lagi? Silahkan. Tadi kayaknya Novita mau unmute tadi mau ngomong apa tadi? Kok diam?
Ya ini kalau kelas di online tuh begini ya. Nanti kita akan ketemu langsung di lapangan. Jadi ini kuliah pertamanya ini ya. Nanti setelah ini saya akan posting kuliah kedua di Google Classroom. Sama seperti kelas ini nanti saya akan buat rekaman untuk kuliah kedua. Tetapi saya tidak akan buka interaktif begini untuk kuliah dua. Cukup kuliah satu ini saja yang interaktif. Nanti yang untuk kuliah kedua akan saya buat videonya secara terpisah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait kuliah kita pengantar studi Islam. Pak, berarti nanti sore nggak Zoom. Enggak usah. Cukup ini untuk kuliah pertamanya ya. Tidak Oh, harus Zoom. Saya kemungkinan tidak akan, misalnya ya, kemungkinan ke depan juga misalnya saya tidak bisa kuliah di kelas, kemungkinan modelnya seperti ini. Saya buatkan video Zoom, video kuliah, terus kemudian nanti proses pembelajaran interaktifnya di Google Classroom saja. Karena kalau Zoom pada jam tertentu itu kadang ada kendala-kendala teknis yang menurut saya kadang juga tidak cukup membantu gitu ya. makasih Pak. Ya, untuk presensi kuliah satu nanti akan saya hitung berdasarkan tadi ya, yang apa? Ini tadi, sorry, mana tadi? Jadi ini nanti sekaligus untuk presensi kuliah satu nanti ini ya, ini untuk presensi kuliah satunya. Oh iya, Pak, ada maaf, lagi? Ya, silakan, Rahma. itu yang disabilitas itu wajib diisi Kak, Pak? Eh, itu wajib diisi anu Google Form-nya ya. Kalau misalnya tidak ada, berarti kamu menyatakan tidak ada kebutuhan khusus gitu ya. Oh, baik Pak, terima kasih. Ya, jadi untuk memastikan bahwa kamu baca itu, makanya saya buat wajib itu wajib diisi. Termasuk kalau tidak ada kebutuhan khusus ya, ditulis saja tidak ada kebutuhan khusus gitu ya. Tapi harapan saya, apapun kebutuhanmu, kebutuhan khususmu, tidak harus difabel, itu bisa ditulis di situ. Agar hal-hal yang terkait dengan kuliah dan kemungkinan mengganggu, itu bisa eh, disampaikan kepada dosen. Contohnya lagi ya, misalnya kamu mondok di Kerapia, misalnya gitu. Nah, sementara kuliah kita siang-siang ya. Untuk kuliah kita siang. Kadang kalau kuliah pagi jam 7 itu banyak yang telat karena jauh dari. Nah, mungkin dalam hal-hal seperti itu mungkin bisa dicantumkan di situ, Pak. Maaf, saya mondok ngajinya sampai jam 6. Kalau kuliah jam 7 tidak bisa, misalnya gitu ya. Akan telat 15 menit misalnya. Tapi kalau siang kan insya Allah sudah tidak ada kendala seperti itu. Itu termasuk contoh yang bisa dicantumkan di bagian itu tadi. Baik, ada lagi? Kemarin ada yang menghubungi saya, memperkenalkan diri sebagai penanggung jawab kelas. Ya, untuk saya sampaikan di forum ini bahwa saya tidak mengakui adanya penanggung jawab mata kuliah. Ya, masing-masing orang wajib bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dia sendiri yang harus bertanggung jawab terhadap mata kuliah ini. Artinya apa? Kalau dia tidak masuk ya ngomong ke saya sendiri dan saya akan berkomunikasi langsung lewat WhatsApp. Jadi saya tidak akan menggunakan perantara untuk berkomunikasi dengan mahasiswa di kelas ini. Jadi nanti langsung semuanya akan kita diskusikan di grup. Nanti langsung semuanya kalau ada apa-apa gitu tanya di grup boleh. Kemudian juga informasi ada di grup ya. Jadi tidak perlu ada penanggung jawab mata kuliahnya. Mungkin dosen lain ada yang minta, tetapi saya tidak ya. Begitu saya kira eh, bisa dipahami. Bisa Pak. Oke ya, saya kira cukup untuk materi bahan ajar ya. Nanti ada bahan bacaan dan seterusnya. Itu semuanya akan ada di Google Classroom. Termasuk nanti pertemuan pertama tadi yang materinya tentang tadi ya materi-materi yang tercantum di RPS ini semuanya. Jadi kita semuanya nanti ada di Google Classroom. Jadi saya misalnya nih ya.
materi satu, bab satu. Bab satu ini sebenarnya saya punya buku pengantar studi Islam. Bukunya tidak saya bagikan, tetapi nanti materi dari buku itu, bab satu, akan saya copy paste di Google Classroom, gitu ya, secara teknis itu. Terus kemudian ada nanti beberapa buku bacaan pendukung yang akan juga saya share di Google Classroom. Tidak perlu beli buku, gitu maksud saya begitu ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup untuk pertemuan pertama. Nanti sekali lagi untuk pertemuan kedua akan ada Zoom atau video terpisah dari kelas ini. Cukup ya? Baik, kalau cukup, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Ada 10 orang ini mewakili jamaah pengantar studi Islam kelas B dan C ya. Sampai ketemu lagi di video kedua dan semoga kita bisa bertemu tanpa halangan di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.